Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anakku semua. Kelas 11 siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar yang saat ini sedang belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bapak Alim, Guru Sejarah Indonesia, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bab 2 ya, yaitu tentang bagian yang video sebelumnya, yaitu bagian 1. Ya, ini adalah video bab 2 part 2. Baik, kita lihat dulu. Ya, untuk sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk di bab 2 ada dua pokok bahasan, ya kan? Ada dua. Jadi ada perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC dan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dan di bagian 1 kita sudah membahas tentang perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Nah, di bagian 2 ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama adalah, langsung saja ya, Perang Tondano. Nah, Perang Tondano dilatar belakangi oleh rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Kemudian strategi perangnya, Belanda membendung Sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Ya, jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Nah, ini Perang Tondano 1 ya. Nanti ada perang lanjutan. Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Nah, itu perlu kalian cari dan kalian telusuri. Nah, karena ini dia jawabannya. Air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Oke. Coba kalian berjalan di kolam renang yang cetek gitu ya. Pasti sulit sekali bergerak di apa namanya? Di atas, di dalam air ya. Ya, kemudian ada perlawanan Patimura. Untuk perang Tondano tadi, jika kalian melihat bacaan, mungkin ada perang Tondano jilid 1 dan jilid 2. Itu perlu kalian cari. Sekarang adalah perlawanan Patimura, dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan rempah-rempah seperti biasa. Ya. Jadi tidak jauh-jauh. Kemudian menetapkan pajak tanah, land rent, yang tinggi. Memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran hongi. Nah, ini Patimura melawan. Jalannya perlawanan, pada 15 Mei 1817, the people of Maluku membakar perahu-perahu Belanda, ya, perahu kora-kora. Dan kemudian pasukan Patimura berhasil menduduki benteng Duurstede. Nah, pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan untuk menangkap Patimura. Dengan cara Belanda menawarkan hadiah 1.000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Patimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Jadi kayak kepalanya dikasih harga ya, kayak film One Piece aja. Nah, kemudian pada November 1817, Belanda dapat menangkap Patimura, Anthony Ribok, Thomas Patiwel, dan Raja Tio. Nah, pada 16 Desember 1817, di tahun yang sama, Patimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Nah, abaikan suara-suara yang di sekitar saya ini. Kebetulan saya berada di rumah, WFH ya. Kalau kalian belajar dari rumah, run from home, PJJ. Nah, kemudian kita lanjutkan di Perang Padri. Tentu saja kalian tidak asing dengan nama Padri, yaitu dengan tokoh Tuanku Imam Bonjol. Ya. Latar belakangnya Padri, ya, Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri.
Nah, Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Ya, ini namanya teknik adu domba biasanya. Nah, jalannya perang, fase pertama dari 1821 sampai 1825. Ini bukan berarti tiap hari hadap-hadapan terus perang, tapi konflik yang tidak aman itu berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian fase kedua ada 1825 sampai 1830. Lama sekali ini juga, 5 tahun juga. Dan yang paling lama adalah fase ketiga 1830 sampai 1838, 8 tahun. Di fase pertama kemenangan berada di pihak kaum Padri, di fase kedua Belanda menawarkan perundingan damai, dan di fase ketiga Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel pada 28 Oktober 1837. Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Lama juga ini ya, 8, 5, 10, 18 tahun. Nah, mengapa pada fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Karena Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, pada waktu itu Diponegoro cukup menyulitkan. Cukup hebat lah Diponegoro. Ya, kita lanjut ke Perang Diponegoro. Bahwasanya Perang Diponegoro latar belakangnya kehidupan rakyat semakin menderita akibat praktek ekonomi Belanda. Salah. Ekonomi. Eksploitasi Belanda dan pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Tanahnya dipatok. Buat dimunggai dalan apa piye ya. Kemudian jalannya perang, pasukan Diponegoro menerapkan menerapkan strategi strateginya apa ya? Strategi bertahan. Kemudian perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Dan kebetulan memang Diponegoro itu dekat dengan rakyat karena beliau tidak mau tinggal di dalam istana sejak kecil. Jadi karakternya sudah dapat ya sebagai pemimpin sejati. Kemudian akhir perang Belanda melawan strategi benteng Stelsel sama seperti yang diterapkan di Padri ya. Kemudian akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Seperti itulah pengejutnya Belanda. Kemudian Perang Puputan. Latar belakangnya permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk satu, menghapus hak Taman Karang, mengakui kekuasaan Belanda dan memberi perlindungan pada para pedagang Belanda. Kayaknya itu nggak mungkin. Nah, jalannya perang adalah seperti ini. Rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang Puputan. Apa yang dimaksud semangat perang Puputan? Yaitu perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Dan akhirnya Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Akhir perang. Peperangan dimenangkan oleh Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Kalau waktu SD yang menang Bali sih. Ini udah baru lagi infonya ya. Kemudian Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari, salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Yang pertama latar belakang adalah Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Dan kemudian pasukan Banjar mengobarkan semangat perang Fisabilillah. Dan Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Wah, gila ya. Tapi perangnya bagus. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar? Karena ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Yaitu tadi intinya untuk membuat perang saudara. Karena akan lebih mudah. Perlu diingat bahwasannya Belanda itu di Nusantara cukup kecil jumlahnya, tidak banyak. Jadi perang-perang yang terjadi di Nusantara pada
masa itu adalah kebanyakan perang saudara, tapi atas nama Belanda dan Nusantara. Nah, seperti itu. Maklum, masih bersifat kedaerahan, ya kan? Kemudian Perang Aceh. Iya, latar belakang dari Perang Aceh adalah Belanda membatalkan Traktat London. Belanda berambisi menguasai Aceh. Dan jalannya perlawanan, pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler pada fase yang pertama, yaitu 1873 sampai 1884. Kemudian fase kedua, Belanda mengutus Noughar-Gronch, yang mana ini adalah mata-mata Belanda yang disuruh masuk ke negara Aceh untuk mempelajari bagaimana itu Islam. Yang terkenal dengan kesimpulannya adalah cara menghancurkan umat Islam itu mudah, yaitu dengan tidak menjalankan syariat agama. Akan hancur sendiri tanpa dihancurkan oleh negara ataupun senjata apapun. Nah, ini mengingatkan kita sebagai umat Islam, marilah kita junjung tinggi agama kita, tegakkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang perlu kita tingkatkan. Seperti itu. Kemudian akhirnya di fase ketiga, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Kalah lagi dong. Kemudian ada Perang Batak. Wah, dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Ini fotonya seperti itu. Kemudian latar belakangnya adalah Belanda berniat menguasai Tapanuli. Khawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jadi masyarakat Tapanuli itu khawatir tatanan tradisionalnya rusak. Jalannya perang, Sisingamangaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Ya, maksudnya dari berbagai daerah itu orang Nusantara sendiri juga, bukan dari orang Belanda. Akhir perang, Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli pada 17 Juni 1907. Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran. Nah, baik, itu adalah isi dari pembelajaran hari ini, yaitu perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi 2 di LKS kalian ya. Bab ROM A dan ROM B. Itu kalian kerjakan di situ saja, tidak usah muluk-muluk. Dan selama masa pandemi ini pesan saya bahwasanya kalian bertahanlah dulu. Saya tahu ini masa yang sangat menjenuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Dan saya yakin kalian tidak akan paham 100%. Bahkan kalian di sekolah pun belum tentu juga. Ini di rumah. Jadi saya harap kalian tetap bisa bertahan, keep fighting, dan tetap berinovasi diri di rumah. Terima kasih. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Banyak tutur kata yang salah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.